Baiklah pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati oleh Allah SWT, perbincangan diskusi kita makin menarik ya. Banyak yang nelpon, ya, ada semangat berbagi. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan diskusi kita, tapi ini kita menyapa dulu audien yang ada di studio. Ini generasi milenial yang akan memimpin bangsa ini insya Allah ya. Amin. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan dengan Ustaz kita, kami persilakan. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Septiani. Jadi sesuai dengan tema kita pada hari ini kan indahnya berbagi Ustadz. Jadi yang ingin saya tanyakan, apabila ada sanak saudara kita atau kerabat kerja kita yang bercerita masalah pribadi dengan kita, dan kita sendiri memberi masukan kepada dia dan insya Allah diterima sama beliau, apakah itu termasuk dengan berbagi atau bagaimana Ustadz? Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, contoh pertanyaan milenial. Tapi kita potong Ustaz ya. Untuk saya kita tunggu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak dari siapa dan di mana ini Pak? Amir dari Palembang. Iya, baik. Pak Amir silakan, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin. Sesuai dengan tema itu indahnya berbagi kan. Jadi saya ingin menanyakan, mana Ustadz yang paling afdol ya? Zakat itu kita berikan dalam bentuk uang atau dalam bentuk makanan pokok. Dalam hal ini umpamanya beras gitu kan. Iya. Kemudian yang kedua, mana yang lebih afdol juga? Kalau zakat fitrah itu kita berikan langsung kepada yang berhak atau kita titipkan ke badan amil zakat. Iya, Itu aja iya, Pak iya. Ustadz, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir, pertanyaannya sangat baik, sangat bermanfaat nih Ustaz. Dua pertanyaan beliau. Mana yang afdol? Zakat uang atau barang, fitrah itu Ustaz, diganti uang atau diganti beras? Langsung makan beras, pokok. ya, Nah, makan itu satu. Yang kedua, mana yang afdol? Sedekah zakat itu diberikan Langsung. kepada amil atau kita langsung ngasih gitu. Silakan Ustaz. Terima kasih Pak Amir di Palembang ya. Mana yang paling afdol? Kita zakat fitrah dengan menggunakan uang atau makanan misalnya, pokok beras ya. Jawabannya kita bisa lihat dari pandangan mazhab. Imam Syafi'i itu sebenarnya menekankan kutil balad di situ artinya makanan pokok. Kita orang Indonesia rata-rata makan beras ya. Bukan makan beras ya sebenarnya. Kalau makan beras ayam kali. Makan nasi tapi bahan Dari beras. dasarnya adalah beras. Ya, artinya apa? Maka kita memberikan makanan berupa beras ya. Nah, ini yang afdolnya. Karena apa? Karena hakikat zakat fitrah itu untuk menggembirakan orang-orang yang tidak mampu pada hari lebaran, pada hari raya. Oleh karena itu dalam mazhab Imam Syafi'i itu yang paling afdol. Kemudian bukan nggak boleh. Kemudian dalam pandangan Imam Hanafi ya, kemudian itu boleh kita mengganti ya dengan dihitung sama dengan harga uang. Jadi misalnya sekarang ini lebih kurang 2,7 ya atau 3 kilo lah ya, 3 kilo. Misalnya sekilo beras kita 12.000, kita akhirnya memberikan 36.000 misalnya. Artinya apa? Silakan kita berikan. Kalau oleh karena itu tergantung mazhabnya. Imam Syafi'i afdol itu beras. Oleh karena itu Ustaz, ada beberapa masjid tetap mereka mempertahankan dengan beras memberikan. Kenapa? Karena dalam pandangan mereka, mazhab mereka itu kutil balad artinya makanan pokok. Atau mungkin lebih bagus gini Ustaz ya. Di tempat tempat-tempat itu menyediakan beras saja Ustaz. Iya. Jadi kita bawa uang beli. Jadi otomatis dapat semua kan Ustaz ya? Iya benar. Iya, Masya Allah. Nah, oleh karena itu benar Ustaz. Jadi ada beberapa masjid contohnya ya. Kalau di Palembang ini Masjid Agung contohnya. Ya, Masjid Agung itu mereka mempersiapkan beras yang sudah dikemas. Jadi misalnya saya mau bayar zakat, tetapi zakat fitrah, tetapi tidak sempat lagi. Maka saya diberikan beras itu. Artinya apa? Saya akadnya beli dulu beras dengan panitia. Kemudian ini beras memang ada. Kalau dulu kan minta maaf Ustaz. Dulu ada beberapa
beberapa modus ya. Orang hanya mempersiapkan satu kantong beras, akhirnya mereka memberi uang, dia niat di sini berasnya itu saja. Nah, oleh karena itu Masjid Agung salah satu di antaranya mereka mempersiapkan Jadi ada panitianya. difasilitasi Ustaz. Difasilitasi. Masya Allah. Baik Ustaz. Yang kedua Ustaz. Yang kedua, Mana yang afdol? Langsung kita berikan kepada yang berhak karena kita tahu, atau kita titip kepada amil ya. Kalau kita tahu itu yang afdol. Kalau kita tahu ya bahwa di sekitar kita ada orang yang tidak mampu, kita tahu ini orang tidak mampu tapi dia menjaga kehormatannya, tidak meminta kemana-mana, maka afdol kita berikan kepada dia. Itu kalau kita tahu. Kalau kita tidak tahu, oleh karena itu difasilitasi oleh lembaga amil zakat karena kita tidak tahu ya. Oleh Bahkan karena pemerintah itu, sekarang sangat mendorong Ustaz ya, ada amil-amil Ustaz. amil ya, artinya kan mendorong pertama karena kita tidak tahu, dan kedua agar apa yang kita zakatkan itu memang benar-benar sampai, karena Badan Amil Zakat itu mempunyai database-nya Ustaz. Betul. Jadi betul-betul terdistribusi dengan baik. Terdistribusi dengan orang yang berhak menerima. Baik Pak Amir, insya Allah sudah terjawab apa yang tadi disampaikan, ditanyakan. Ustaz, ini ada pertanyaan adik milenial tadi. Iya, tadi kayaknya berbagi curhat kayaknya ya, karena ada temannya kemudian bercerita, ya apakah boleh? Ya inilah hebatnya dunia ya, termasuk dunia milenial, sudah tidak lagi berpikir berbagi materi, juga berbagi kemudian cerita yang kemudian berbagi disebut, rasa juga. Ya berbagi rasa ya, ya silakan ya. Selama itu kita bisa memberikan jawaban yang menyenangkan, jawaban yang benar, silakan. Jangan saja jawaban itu menjerumuskan yang bertanya. Ya, jangan sampai itu menjadi dampak negatif bagi orang yang kemudian bertanya dengan kita. Kalau kita mampu dan tahu, kita arahkan dan kita beri nasihat. Itu juga termasuk berbagi. Baik. Sudah terjawab tadi ya pertanyaannya. Ustaz, ini ada satu hadis yang menarik Ustaz. Kita pernah terbaca satu hadis. Ini alhamdulillah Ustaz, ada yang bertanya lagi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak dari mana dan siapa nih Pak? Pak Herman PM di Lalang Sumbawa, Banyuasin. Iya, alhamdulillah jauh sekali dari. Silakan Pak Herman. Alhamdulillah hari ini puji syukur alhamdulillah pertemukan pada hari ini sama Pak Ustadz. Iya. Baik Pak Herman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Herman. Dua pertanyaan ini. Iya, silakan Pak Herman. Di dalam tema walaupun di luar tema. Bagaimana kalau saya misalnya ada anak yatim piatu gitu kan? Iya. Sedangkan kita memakan hak miliknya gitu kan? Nah itu hukumnya bagaimana itu Pak Ustadz? Iya, baik. Sedangkan kita ini dia itu menjadi tulang rusuk kita gitu. Baratnya cari makan gitu, sedangkan dia anak yatim piatu gitu. Baik. Memakan usaha dia gitu. Iya, baik. Itu pertama Pak ya? Sudah tadi bagaimana hukumnya kalau kita ini di siang hari bulan puasa ini kan merumpih gitu. Oke. Mengomongkan orang segala macam lah pokoknya kan. Baik Pak. Nah itu sedangkan ini bulan puasa gitu Pak Ustadz, sedangkan kita berpuasa gitu. Iya. Itulah dua pertanyaan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman. Mudah-mudahan pertanyaan Bapak jadi asbab keberkahan untuk semua kita insya Allah. Ustadz, ini ada dua pertanyaan Ustadz. Terkait anak yatim, yang mungkin dia termakan Ustadz, mungkin ikut gitu gimana Ustadz. Baik, terima kasih Pak Herman di Lalan, lumayan jauh ya Lalannya, tapi alhamdulillah bisa mengikuti acara kita. Pak Herman, pertama saya salut dengan Pak Herman karena Pak Herman sudah menjaga anak yatim, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, luar biasa Pak Herman sudah berusaha untuk berhati-hati Ada rasa agar ada rasa berhati-hati agar tidak
memakan harta anak yatim. Kalau saya lihat dengar tadi, anak yatim tersebut itu sudah dewasa, Ustaz. Artinya sudah bekerja dan kemudian Pak Herman sudah tidak mampu lagi. Akhirnya anak yatim ini yang dalam tanda kutip menghidupin Pak Herman. Bisa jadi Pak Hermannya berhasil Ustaz membina anak yatim. Berhasil salah satu di antaranya. Oleh karena itu Pak Herman, ya yang namanya anak yatim itu ada batas umurnya. Ya bukan berarti minta maaf kalau sudah sebelum akil balik mereka masih dalam tanggungan kita. Ya, setelah akil balik bukan berarti kita lepaskan. Artinya apa? Mereka itu sudah bisa berpikir mana yang baik dan mana yang benar. Jadi kira-kira boleh Ustaz asal ya boleh, apalagi kan tadi sudah bekerja. Kalau yang sudah kedua bekerja Ustaz, biasanya pertanyaan kedua Ustaz. Oke, yang kedua ngerumpi Ramadan, ngerumpi makin asik Ustaz. Kayaknya Pak Herman ini termotivasi dengan audien kita generasi milenial. Biasanya yang sering ngerumpi itu salah satu di antaranya ya. Terima kasih Pak Herman. Apakah batal? Ya, pertama jawaban saya merumpi tidak membatalkan, tetapi ya mengurangi pahala puasa. Namun kalau isinya dari beduk subuh sampai menjelang maghrib itu isinya merumpi semua, rugi, jangan-jangan nol. Oleh karena itu lihat acara hikmah Ramadan di TVRI, lebih abdol. Kita tidak merumpi, kita menceritakan dan berdiskusi hal-hal yang sifatnya agamis. Ini jawaban saya. Sudah oke Pak, sudah terjawab Pak ya. Kita kembali ke audien Ustaz. Ada yang mau bertanya nih Ustaz, audien kita. Adik-adik kita milenial. Silakan adik-adik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Generasi milenial sekarang ini kan banyak yang berbagi di foto lalu diupload di media sosial. Nah, bagaimana itu hukumnya? Karena setahu saya itu kan ada juga hadis atau Al-Quran itu menyatakan bahwa sebaik-baiknya kita berbagi itu adalah berbagi dengan yang disembunyi-sembunyikan. Menurut Ustadz bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz menarik nih Ustadz. Udah ngasih tolong fotonya. Nah, itu Ustadz. Terima kasih anak-anak sekalian ya generasi milenial. Memang fenomena Ustadz ya. Sekarang ini hampir semuanya itu diupload di media sosial kita ya. Kita sholat di masjid, kemudian jangan-jangan kita juga sholatnya tidak sampai selesai. Kita foto. Cuma fotonya aja. Iya, fotonya doang yang sampai selesai orang lihatnya. Artinya apa? Nah, kurangi kalau bisa kurangi ya. Karena apa? Ada nilai positif juga, tetapi negatifnya itu sebagaimana hadis Nabi bicara Nabi menyatakan dalam salah satu hadis itu nanti di hari kiamat ada orang yang membawa bungkusan besar Ustaz. Bungkusan besar itu pahala semua ibadahnya. Tetapi nanti pada saat di yaumil hisab, itu yaumil mizan, itu setelah ditimbang ternyata zong, kosong, tidak ada sama sekali. Bocor, habis. Bocor. Ya, kemudian orang ini mengeluh kepada Allah, ya Allah, dulu aku banyak ibadah ya Allah. Ya, dulu aku banyak berbagi ya Allah. Ya, banyak sedekah, tetapi kenapa tidak ada sama sekali? Maka Allah menyatakan pada saat itu, pintalah. Kau ingat tidak? Dulu waktu engkau berbagi, engkau meminta pahala bukan kepadaku, tetapi engkau meminta pujian kepada orang-orang di sekitarmu. Nah ini yang saya khawatirkan. Oleh karena itu Ustadz, kalau kita beribadah kemudian upload, ya Alhamdulillah hari ini bisa berbagi. Padahal baru berbagi satu orang loh. Banyak orang-orang yang berbagi, maaf Ustadz ya. Itu luar biasa, lebih dari kita. Itu tadi. Nabi menyuruh kita kalau tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kiri ini tahu. Ini luar biasa. Artinya apa? Artinya benar-benar kita ikhlas dan jangan sampai ada sifat ria. Namun Ustadz, fungsi media sosial juga untuk memotivasi. Jadi jadikan media sosial itu bukan untuk kita tetapi untuk menginformasikan. Pertama, nih jadi siar dakwah juga. Siar dakwah salah satu di antaranya siar dakwah. Berapa banyak orang-orang yang kemudian sekarang ini booming itu karena satu yang mengupload, kemudian ikut semuanya. Itu alhamdulillah. Sedekah Jumat itu kalau tidak ada yang mengupload itu hanya silent saja kan. Tapi ada satu yang mengupload,
kemudian diikuti oleh yang lain, maka Jadi itu massal sekarang. massal sekarang. Alhamdulillah hampir di setiap masjid, masjid saya saja ternyata ada 50 atau 10 bungkus yang sudah dititipkan ke masjidnya. Jadi Artinya apa? betul adik-adik ya. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, sebetulnya nggak masalah. Ya, boleh. Bahkan tadi ayatnya disebutkan sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Cuma persoalannya kita bisa nggak menjaga hati kita. Ya, jadi kalau memang ada masanya tadi beliau sampaikan, yang memang harus siar dakwah disampaikan kepada umat gitu ya. Itu Ustaz ya. Tadi Ustaz ada ini Ustaz, tadi ada satu hadis yang tadi sempat kami baca. Sangat menarik nih Ustaz. Rasulullah pernah menyatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang di bumi, kamu akan dicintai yang di langit. Nah ini mungkin dampaknya berbagi itu begitu Ustaz kali apa? Gimana Ustaz? Iya, terima kasih Ustaz. Memang dalam hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rawahu Muslim. Artinya apa? Berbagilah, kasih sayanglah kepada yang di bumi, maka pasti yang di langit itu akan mengasihi sayangi kita. Artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah dan melalui lisan Nabi untuk berbagi. Karena jika kita berbagi, maka Allah tidak tidur. Allah tidak tidur. Pasti Allah Maha melihat apa yang kita berikan. Sedikit apapun yang kita berikan itu bernilai di mata Allah. Ya, oleh karena itu kita harus memotivasi, mendorong diri kita, keluarga kita untuk berbagi. Ya, kenapa? Karena dengan berbagi tadi, berbagi sedekah, berbagi takjil, ya, kemudian ya macam-macam. Artinya apa? Ini memotivasi kita untuk mendapat rahmat dari Allah yang di langit tadi. Yang baru satu tadi, yang baru satu tadi masih ada 99 Ustaz. Itu bisa diturunkan Ustaz dengan asbab berbagi ini Ustaz? Artinya apa? Satu tadi itu kan itu aja belum habis. Belum habis Ustaz. Masya Allah. Dalam hadis itu disebutkan waktu Allah menciptakan alam semesta ini. Allah menciptakan 100 nikmat. Baru satu nikmat yang Allah turunkan. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat udah habis-habis loh. Nah, berbagi ini bisa nggak Ustaz jadi asbab rahmat itu Ustaz? Jadi asbab itu bisa. Kenapa? Karena Allah tadi hadis tadi kan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi apa? Berbagi itu membuat sebab. Allah menurunkan rahmatnya dan meluaskan rezeki kita. Wong orang yang sering sodako ndak pernah pailit kok. Iya kan? Gak ada cerita apa? Orang Allah jaga. Iya. Ini Ustaz. Iya. Mungkin ada lagi Ustaz yang perlu Ustaz sampaikan kepada kita nih Ustaz kira-kira. Iya. Kita bersyukur Ustaz, bulan Ramadan ini membuat kita akhirnya memahami salah satu asma Allah yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, pemirsa sekalian, luar biasa kalau kita lihat sifat Allah ini Ar-Rahman, Ar-Rahman itu yang di bumi, Ar-Rahim itu yang nanti di hari kiamat. Jadi yang kalau tadi disebutkan Allah menciptakan 100 nikmat, itu baru satu nikmat yang Allah turunkan itu dalam bentuk rahmannya. Masih ada 99 nikmat itu dalam bentuk rahimnya Allah. Kasih sayangnya Allah. Coba perhatikan asma Allah Ar-Rahim ini bisa dipadukan dengan beberapa sifat. Pertama Ar-Rahman Ar-Rahim, Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim. Artinya apa? Allah luas sekali, luas sekali. Oleh karena itu jangan sungkan-sungkan dan jangan dihitung-hitung sodakoh kita, pemberian kita kepada orang-orang lain. Kenapa? Karena kalau kita hitung-hitung, Allah tidak menghitung nikmat kasih sayang yang sudah Allah berikan kepada kita, Ustaz. Artinya apa? Sekali lagi di bulan Ramadan ini perbanyak kita berbagi, insya Allah. Ya, insya Allah yakin dan percaya Allah pun akan memberi apa yang Allah punya dalam bentuk kasih sayangnya Allah. Baik di dunia yang paling jelas itu nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahimnya kepada orang-orang yang mau berbagi tadi. Ustaz, mengapa? Balasan dari Allah itu tidak mesti. Misalnya bisa kita berbagi langsung dibalas juga seperti itu. Gimana Ustaz sebenarnya Ustaz? Itulah Ustaz. Biar meyakinkan kita Ustaz. Kita manusia ini kan dalam pikiran kita pada saat kita beli satu dapat dua. Itu Ustaz. Padahal pada saat kita beri satu,
Allah berikan satu kesehatan saja kepada kita, itu balasan luar biasa, Ustaz. Balasan luar biasa. Kita memberikan satu, kemudian anak kita tidak nakal. Itu luar biasa. Artinya apa? Berapa banyak, minta maaf Ustaz, orang-orang yang barangkali dari segi materi berhasil atau lebih. Tetapi minta maaf, dia mempunyai anak yang tidak soleh. Dan ini merusak, akhirnya mengganggu ibadahnya mungkin, atau mengganggu aktivitas-aktivitas yang lain. Baik Ustaz, baik Ustaz. Ini perbincangan kita sangat menarik Ustaz. Mungkin di penghujung ini ya, mungkin ada sesuatu kata-kata kunci yang perlu Ustaz ingin sampaikan kepada semua kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hikmah Ramadan yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan bulan Ramadan ini bulan yang mengeluarkan kita menjadi orang-orang yang benar bertakwa, dan salah satu di antaranya mari kita perbanyak berbagi kepada sesama kita, siapapun di sekitar kita. Insya Allah kemuliaan dan keberkahan Ramadan akan ada di antara kita. Baik. Terima kasih Ustadz. Pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, sungguh perbincangan kita sangat menarik. Kita berbicara tentang indahnya berbagi. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita bincangkan barusan, memang betul-betul Ramadan menjadi satu momentum, bulan yang mendidik kita, bulan tarbiyah yang melahirkan insan-insan yang punya keinginan, punya semangat untuk berbagi. Bahwa kita disuruh lapar, kita diajarkan untuk merasakan penderitaan orang-orang yang berada di sekitar kita. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan memberikan manfaat yang besar, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk terus berbagi dan terus berbagi. Kami mohon maaf atas nama seluruh kru, atas segala hal-hal yang kurang berkenan. Kepada semuanya kami ucapkan terima kasih.